Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Dalam hati Yuko, ada apa dengan mulut besar itu? Yechong menghilang begitu aja. Bloodline Yuko berkata, ini adalah kemampuan unik Mouth of Abyss yang menghabiskan esensinya sendiri dan memindahkan tuannya ke ruang lain. Mouth of Abyss, iya, itu adalah utusan kami yang paling serakah dan juga lawan terkuatku. Tanpa diduga, dia membuat kesepakatan dengan monster itu. Bloodline-nya melanjutkan, "Nak, kamu nggak bisa mengalahkannya. Buat kesepakatan denganku, aku bisa membunuhnya untukmu." Yuko berkata, "Kau juga monster. Jika membuat kesepakatan denganmu, apa bedanya antara aku dan Yechong?" Monster itu merespon, "Suatu hari, kau akan berlutut dan memohon kepadaku." Lalu Yuko mengambil sebuah seperti entah apa, intinya bulat. Dalam hati Yuko, aku harus bergegas untuk menerima warisan, dan aku nggak boleh membiarkan trik Yechong berhasil. Lalu muncul seperti cahaya emas di sekeliling badan dari Yuko. Sekarang kita berpindah ke penjara Kyoto. Kita melihat pangeran kedua. Seseorang berkata, "Pangeran kedua, seseorang telah datang menemuimu. Apakah ayah mengirim seseorang untuk menjemputku?" Saat dilihat, ternyata si wanitanya Yechong. Kalau nggak salah, seingat Mimin. Lalu tiba-tiba dia mengeluarkan sebuah skill. Dan tiba-tiba pangeran kedua pingsan atau mati, entah. Lalu kita berpindah ke kediaman pangeran ketiga di Kyoto. Wanita itu pergi ke sana dan dia menghampiri seseorang. Wanita itu berkata, "Selamat tuan, pangeran kedua telah bertemu dengan Raja Neraka." Orang itu berkata, "Udah selesai, dilakukan dengan baik. Bagaimana dengan pangeran pertama? Semuanya udah siap. Tunggu aja besok." Lalu mereka segera seluruh dunia akan menjadi milikku, Yechong. Loh, Yechong bisa ganti-ganti. Sekarang kita berpindah ke tempat kerajaan. Kalau Mimin gak salah, dia orang ini, yang pria ini adalah Nalanche, raja. Si wanita berkata, "Ada apa denganmu, raja?" Seseorang akan membunuhku." Lalu tiba-tiba, brak. Sial, pengawal. "Kemarilah, pengawal!" Ternyata itu adalah Nalanche. "Kau, apa yang kau lakukan di sini?" "Bunuh Nalanche dan rebut tahta." "Kau, apa yang akan kau lakukan?" "Bunuh Nalanche dan rebut tahta." Sekarang kita kembali ke Gunung God of War, di mana Ryuko berada. Paichi berkata, "Uji coba Shinsu akan segera berakhir. Kenapa bos belum menyerapnya?" Ini apa-apaan? Apa yang sedang terjadi? Akhirnya selesai. Tongsing berkata, dia ternyata adalah kaisar bela diri Median. Dia juga mewarisi kemampuan guntur emas. "Selamat bos, bos hebat." Sistem memberitahu, "Selamat telah memasuki Wu Huang, peringkat menengah. Proses tahap kedua telah dibuka untuk Anda, dan Anda dapat membuka lebih banyak senjata modern untuk Anda gunakan." Kita melihat ada granat, ada pistol, ada Gatling. Dalam hati Yuko, jika kau datang ke Gatlingku, aku akan mengalahkan si cabul Yechong dalam beberapa menit. Saat Yuko melihat ke plot armor, 10%. Sekarang posisinya Yuko 60% dan Yechong 80%. Apakah sulit bagi Yechong untuk menjadi iblis lagi? Lalu kita berpindah ke pintu keluar dari Pulau Shensu. Seseorang berkata, dia adalah Ryuko yang telah memperoleh warisan. Anak ini telah langsung dipromosikan karena Wu Huang Tengah. Ini sungguh keterlaluan. Si dekan memberikan sesuatu dan berkata, "Jika bukan karena kecelakaan murid tercinta Yechong, bagaimana mungkin kau yang mendapatkannya?" Lalu tiba-tiba ada yang memegang tangan Ryuko. Ternyata itu adalah Woman Earth. Woman Earth berkata, "Saudara Ryuko, aku akan segera kembali ke negara selatan. Apa kau ingin datang ke negara selatan untuk menemuiku di masa depan?" Ryuko merespon, "Tentu saja, kita juga bisa dibilang teman, jujur dan terbuka. Aku pasti akan mengunjungimu." Dalam hati Yuko, aku gak akan melupakan bokong besarmu itu. Hanya teman, sudahlah. Ini adalah pil pelindung jantung negara selatan kami. Untukmu, jangan lupa untuk datang dan bermain denganku nanti. Baiklah, sekarang kita berpindah ke Jalan Changtu. Dalam hati Yuko, hanya sarung pedang bulan matahari yang ditemukan di kapal yang tenggelam sebelumnya. Dan pedang bulan matahari masih harus berada di pavilion harta karun. Lalu tiba-tiba, Ryuko sadar ada yang mengikutinya. Orang itu berkata, "Tuan Li, kamu..." Tiba-tiba orang itu memberi hormat. Dia berkata, "Saya pengawal pribadi pangeran pertama.
dan saya memiliki sesuatu untuk dilaporkan kepada Anda. Selama ketidakhadiran Anda, pengadilan kekaisaran tiba-tiba berubah. Pangeran kedua meninggal dengan kejam di penjara, dan pangeran pertama ditempatkan dengan tuduhan palsu dan dieksekusi. Hah? Apa? Hari itu, pangeran tiba-tiba menyerang kaisar untuk beberapa alasan yang gak diketahui dan mengatakan bahwa dia akan memberontak. Pangeran ketiga menemukan bukti kaisar yang diracuni oleh rumah pangeran pertama. Pangeran pertama terdiam dan akhirnya dicekik. Pangeran ketiga, bukankah dia nggak pernah memperhatikan pemerintahan? Kenapa tiba-tiba? Tuan Lee, saya paling mengenal orang dari pangeran pertama. Saya juga meminta Anda untuk membersihkan nama pangeran pertama dan memberikan keadilan kepada pangeran pertama Chiu Chuan. Yaudah, bangunlah. Jangan khawatir, aku akan mengurusnya. Orang itu melanjutkan, ini adalah medali emas bebas kematian yang diminta permaisuri untuk saya berikan kepada Anda. Dia juga memintaku untuk memberitahumu hati-hati dengan pangeran ketiga. Yuko merespon, aku akan menyelesaikan urusan di Changtu dulu dan kemudian berangkat ke ibu kota. Dalam hati Yuko, pangeran ketiga, apakah itu? Lalu dengan kunci yang tadi Yuko pegang, Yuko membuka sebuah ruangan, yaitu Pavilion Harta Karun Akademi Tianwu. Ini adalah perpustakaan latihan terbesar di seluruh Wu Tianquo. Sayang sekali, aku hanya bisa mengambil satu. Lalu Yuko mulai melihat menggunakan mata surgawinya. Dia mulai mengecek pisau matahari dan bulan. Pisaunya ada di bawah lantai. Lantainya terbuat dari bahan baku kristal. Kerusakan brute force itu kekuatan kayak dihajar, dirusakin, dapat menyebabkan seluruh rantai ruang harta karun runtuh. Jangan berisik, ayo cari tahu saklar apa yang ada di dekat sini. Mungkinkah bagian itu tersembunyi di dalam bola kaca ini? Aku akan pergi. Kenapa benda ini nggak bisa bergerak? Tapi mungkin kau bisa. Kutukan segel guntur emas. Lalu Yuko menggunakan guntur emasnya dan bola itu mulai bersinar dan mulai menunjukkan beberapa buku. Buku pertama, teknik Luo Tao. Kedua, teknik Cai Su Kunlun. Ketiga, nggak ditulis. Keempat, penerangan matahari dan bulan. Dalam hati Yuko, cahaya pada buku ini kebetulan merupakan tanda matahari dan bulan, ya kan? Saat dilihat, tiba-tiba di belakangnya ada seperti sebuah tombol. Lalu setelah itu, lantai tengah mulai terbuka. Dan akhirnya dia bisa melihat pisau matahari dan bulan. Liuko pun pergi ke ibu kota. Dalam hati Liuko, jika aku benar, aku harusnya menemukan jalan untuk mendapatkan pangeran ketiga. Saat Liuko jalan, tiba-tiba para prajurit melihat Liuko. Satu orang berkata, dia adalah Liuko, orang yang dicari pangeran ketiga. Tangkap dia. Yuko berkata, ini adalah medali emas kematian, bahwa aku menemui kaisar. Lalu Liuko pun pergi menemui kaisar, yaitu Nalanche. Seorang bawahan berkata, yang mulia, Jenderal Liuko memiliki urusan penting untuk bertemu dengan Anda. Liuko, biarkan dia masuk. Menteri Liuko menghadap kaisar. Liuko, kau masih memiliki wajah untuk melihatku? Apa kau mendukung pangeran pertama untuk membunuhku, ha? Yang mulia, tidakkah menurut Anda pengkhianatan pangeran pertama agak aneh? Maksudmu? Yuko menjelaskan, pangeran pertama sudah menjadi pangeran. Kenapa dia menyerangmu? Rupanya ada seorang yang mengaturnya. Apa enggak menurutmu semua ini mencurigakan? Dalam hati Nalanche, pangeran pertama selalu bijaksana dan berbakti. Mungkinkah dia benar-benar dijebak? Pangeran kedua mati tiba-tiba. Pangeran ketiga yang selalu menganggur tiba-tiba mulai ikut campur dalam urusan politik negara dan juga mengontrol pengadilan. Itu luar biasa. Apakah yang kau maksud pangeran ketiga? Tiba-tiba pangeran ketiga datang. Aku nggak tahu. Ayah memanggil putranya dan menteri. Tapi ada apa? Ternyata itu adalah Ye Chong yang sedang menyamar. Nalanche berkata, nggak ada. Dengarkan aja analisis tentang kasus ini. Ye Chong berkata, oh, Erchen juga ingin mendengarnya. Pangeran ketiga hanyalah seorang sarjana yang lemah tanpa ada kultivasi apapun. Lalu tiba-tiba Liuko langsung menyerang. Tapi pangeran ketiga yang seharusnya nggak ada kultivasi berhasil menahannya. Liuko, beraninya kau? Liuko berkata, apa yang kau lakukan? Pangeran ketiga yang kurus nggak memiliki ruang untuk melawan. Tiba-tiba berhenti. Tapi Yuko tetap menyerang terus. Hei, lancang, kemarilah. Dalam hati Liuko, aku ingin lihat berapa lama kau bisa bertahan. Kau harus menggunakan kekuatanmu. Saat serangannya hampir mengenainya, tiba-tiba Yuko berhenti. Teman lama, kena kamu. Lalu dengan cepat para penjaga masuk. Liuko, kau secara terbuka menyerang pangeran. Ini kebalikan darimu. Yuko berkata, Kaisar, aku hanya ingin berdiskusi dengan pangeran ketiga. Ayah, Liuko melakukan kejahatan seperti itu. Dia harus dihukum. Liuko, aku ingat bahwa kau memiliki medali emas untuk menghindari kematian. Kau bisa dibebaskan dari hukuman mati. Akan tetapi, kamu nggak bisa melarikan diri selain dari hukuman mati. Ayo, masukkan Liuko ke penjara. Akhirnya, Liuko pun ditahan. Ye Chong berkata, Liuko, penghinaan yang aku terima hari ini akan terbayar di masa depan. Melihat itu, Nalanche sedikit ragu. Yuko pun dimasukin ke dalam penjara. Dalam hati Yuko, itu adalah langkah impulsif tanpa bukti kuat. Aku benar-benar nggak bisa meyakinkan Kaisar untuk mempercayainya sepenuhnya. Lalu tiba-tiba ada yang membuka penjaranya. Ternyata itu adalah Chi Wushuang. Yuko bertanya,
"Kenapa kau di sini?" Dia menjawab, "Jika aku tidak datang, siapa yang akan menyelamatkanmu? Kau terlalu bersemangat." Namun kaisar menjadi curiga dan memerintahkanmu untuk menyelidiki kebenaran secara rahasia. Dalam hati Yuko, gak sia-sia bagiku masuk penjara. Akhirnya kaisar benar-benar curiga. Wushuang berkata, "Tetapi kau harus berhati-hati. Seluruh istana dan oposisi sudah ada di tangan pangeran ketiga. Dan bahkan Flying Eagle dari 5 keluarga besar telah menjadi pengawalnya. 5 keluarga besar juga. Bagaimana dengan Xian Chen?" Chi Wushuang menjawab, "Kematian Yunhe telah memukul keluarga Yun begitu parah sehingga mereka nggak sekuat dulu. Tapi untungnya saudara perempuan Yun pintar dan sudah meninggalkan ibu kota. Hanya saja aku kehilangan kontak dengan mereka dan aku nggak mengetahui di mana mereka berada." Yuko berkata, "Aku seharusnya nggak meninggalkan mereka berdua karena masalah ini. Raja ketiga sedang dalam perjalanan kemari dan akan sampai dalam 3 hari. Waktu hampir habis. Kau harus buru-buru mencari buktinya." "Hah? Raja ketiga?" "Iya. Saat ini situasinya istimewa. Raja ketiga bertugas menahan perbatasan negara dengan pasukan kuda yang cukup. Dia satu-satunya yang bisa menangani penjaga Flying Eagle di bawah putra mahkota." "Oke, aku mengerti." Lalu kita berpindah ke jamuan istana. Pangeran ketiga atau Yue Chong berkata, "Ayah, izinkan aku bersulang denganmu." "Oke." Wanita ini yang sepertinya istri dari Nalanche, dia berkata, "Chue Festival Osmanthus akan segera diadakan. Kau pandai membaca puisi dan membuat bait. Kenapa kau nggak membuat puisi untuk menghibur ayah?" Nalanche berkata, "Setiap tahun kau membaca puisi pada festival Osmanthus dan tahun ini gak terkecuali." Seseorang berkata, "Suatu kehormatan bisa mendengarkan puisi dari sang pangeran." Seorang lagi berkata, "Telinga kita sangat ingin mendengarkannya." Cih, wanita tua ini. Karena ini masalahnya, maka istana akan didedikasikan. Tahun ini Osmanthus beraroma manis sangat harum hingga bisa digunakan untuk membuat sup. Puisi apa itu? "Taruh ayam dan rebusan bersama-sama. Rasanya manis dan memabukkan." Seseorang berkata, "Puisi ini hanya ada di surga dan sangat jarang terdengar di bumi." Mendengar puisinya, Nalanche agak curiga. Si ratu berkata, "Tamu tersayang, aku sangat memujinya. Tetapi level Chue lebih dari itu." Ini Nalanche berkata, "Baik pangeran, kau harus membaca lebih banyak buku di masa depan." "Ya ayah." Dalam hati Ye Chong, kaisar tua ini sekarang mencurigaiku. Aku harus melakukannya terlebih dahulu. Lalu malam hari pun tiba. Si istrinya berkata, "Apakah kaisar masih memperhatikan masalah Chue? Aku sakit kepala dengan pangeran ketiga ini. Yang menjadi sedikit aneh akhir-akhir ini, temperamen Chue terlihat banyak berubah. Dia nggak seperti anak kami." "Hah? Kaisar, minum sup penenang ini dan tidurlah lebih awal." Saat diminum, "Kaisar!" Sekarang kita kembali ke Liuko. Dia melihat boneka yang dia buat. Xiao Chen digigit oleh iblis Abyssal Mouth itu. Aku nggak tahu apakah manik-manik yang diwariskan ini bisa menyembuhkannya atau enggak. Lalu Yuko memasukkan bola itu ke boneka itu. Pemindahan inframerah, fungsi video, peluru matahari. Sayangnya aku nggak bisa memasangkannya meriam hari ini. Tiba-tiba, gak bagus. Kaisar diracuni dan gak sadarkan diri. Permaisuri ditangkap oleh pangeran ketiga dan dilemparkan ke dalam penjara. Dan sekarang istana sedang dalam kekacauan. Nani? Dia benar-benar gak tahan lagi. Chi Wushuang berkata, "Apa kau mempunyai rencana? Raja ketiga akan berada di sana dalam 1 hari. Jika kaisar meninggal, maka Ye Chong akan menjadi kaisar baru. Dengan aku di sini, dia nggak akan bisa." Lalu kita melihat di luar istana kaisar. Di sana ada banyak sekali penjaga. Lalu tiba-tiba ada seperti asap, bukan asap sih. Di udara ada seperti semacam obat. Dan akhirnya para penjaga pun pingsan. Yuko berkata, "Terima kasih kau datang, Raja Obat Senior. Ibu kota atau aku benar-benar gak punya cara lain." Raja Obat berkata, "Baiklah, ayo cepat masuk. Gak baik berdiam diri." Lalu mereka pun masuk. Raja Obat menjelaskan, dia terkena racun jiwa. Jiwa akan berkurang setengahnya. Yang agak rumit ini. Yuko bertanya, "Meracuni jiwa, apakah bisa didetoksifikasi?" Raja Racun menjawab, "Butuh waktu setidaknya 1/2 bulan untuk mendetoksifikasi racunnya." Yuko merespon, 1/2 bulan? Itu terlalu lama dan gak ada yang menjamin saat ini apakah Assassin Ye Chong akan menyerang atau enggak. Oh, senior, apa kau bisa membangunkan kaisar terlebih dahulu?" Seseorang berkata, "Mendiang kaisar gak pernah memberimu tahta jika dia tahu kalau kau telah melakukan tindakan berbahaya sebelum kematiannya. Aku, putra mahkota, wajar dan benar untuk meneruskan tahta. Siapapun yang gak patuh akan masuk neraka bersama ayah." "Kau," seseorang berkata, "aku meminta untuk kaisar memimpin pejabat sipil dan militer untuk menguasai dunia. Semua hal untuk kaisar. Hidup kaisar. Mulai hari ini, kerajaan Wutian akan menjadi milikku." Lalu tiba-tiba, "Kau serius? Kau tampaknya menikmati dirimu dan terlalu bersemangat. Liuko, kau masih memiliki wajah untuk datang. Setelah berkolusi dengan pangeran pertama untuk membunuh almarhum kaisar, tetapi gagal melakukannya, kau benar-benar meneroboskan diri ke dalam jaring." Lalu Yuko mengambil sebuah handphone dan memberi lihat sebuah seperti hologram.
atau proyeksi. Kita melihat Ye-chong dan juga si wanitanya. Wanitanya berkata, Tuan Liuko diam-diam menyelidikimu. Apakah dia menemukan sesuatu? Ye-chong merespon, keahlian mengambil alih tubuh gak mudah dipecahkan, gak perlu khawatir. Apa? Tubuh pangeran ketiga sebenarnya diambil alih? Seorang lagi berkata, keahlian mengambil tubuh adalah seni terlarang dan dia berani menggunakannya kepada pangeran. Siapa ini? Itu kamu, tua muda, Ye-chong. Apa? Ye-chong? Siapa yang mengambil alih tubuh? Itu semua dibuat olehnya. Yuko berkata, Ye-chong, sekarang buktinya sangat kuat. Apalagi yang harus kau katakan? Liuko, kau gagal mendukung pemberontakan pangeran pertama. Dan sekarang kau menjebakku. Kau benar-benar ambisius. Penjaga Flying Eagle, cepat, segera tangkap pemberontak Liuko itu. Lalu tiba-tiba, kau berani muncul Nalance di belakangnya Liuko. Ye-chong berteriak, kau nggak mati. Nalance membalas, jika aku mati, kau akan mendapatkan apa yang kau inginkan, Ye-chong. Liuko berkata, semua ini untuk menangkapmu. Lagi pula, proyeksi aja nggak dapat secara langsung membuktikan bahwa kau adalah Ye-chong. Yang mulia, kasihanilah. Aku diperintahkan untuk melakukan semua ini oleh patriark dari keluarga Ye dan sesaat dibutakan oleh lemak babi. Nalance berkata, kepala keluarga Ye, jadi keluargamu bersekongkol untuk mengambil alih kerajaanku, maka aku akan mengeksekusi seluruh keluarganya. Nalance, siapa kau untuk mengeksekusi seluruh keluargaku? Apakah tahtamu sendiri menjadi bersih? Aku akan memberimu tumpangan yang gak baik dan gak benar hari ini. Penjaga Flying Eagle, bunuh Nalance untukku. Beraninya kalian. Aku belum mati. Kau berani mengendalikan penjaga Flying Eagle? Izinkan aku memberitahu, tahta ini bukan hanya untukmu, keluarga Nalan. Lalu tiba-tiba muncul banyak sekali prajurit bersama seorang pemimpinnya. Orang ini adalah Nalan Tielong. Nalan Tielong. Melihat Tielong, Ye-chong langsung kabur. Tapi Yuko dengan cepat mengejar. Ye-chong berkata, Liuko, kau pikir kau bisa mengalahkanku hanya karena kau mendapatkan warisan percobaan Shensu? Hari ini aku ingin kau mati. Kau masih polos seperti biasa. Pak Tua, ayo cari makan. Haha, aku udah menunggu begitu lama. Mari kita mulai. Nih, apa-apaan ini? Ye-chong berkata, berhentilah berjuang. Itu menyedot basis kultivasimu dan gak butuh waktu lama bagimu untuk menjadi pecundang. Ah, aku mengerti. Hah? Bagaimana kamu? Bagaimana bisa kau begitu bodoh? Setelah menghisap begitu lama, kau bahkan masih gak sadar kalau itu hanyalah boneka. Liuko! Tapi bloodline dari Ye-chong menyerap para prajurit biasa. Liuko, mari kita lihat seberapa jauh kau bertahan hari ini. Lalu Yuko mengeluarkan pedang milik ayahnya dan Yuko menyerang ke arah Ye-chong. Sial, semua seranganmu akan kuserap. Bagaimana bisa kau bertahan dari hal ini? 1000 Demon Hands atau 1000 tangan iblis. Yuko menyerang dengan skill 1000 tangan iblis. Yuko, jangan berpikir kau bisa melukaiku hanya dengan serangan seperti ini. Tapi Ye-chong sadar. Dengan cepat Liuko langsung menyerang. Brengsek. Dan Ye-chong berhasil terkena serangannya. Lalu akhirnya Ye-chong pun ditangkap dan ditahan. Ye-chong diborgol. Ye-chong berkata, kalau kau membunuhku, kau gak akan pernah tahu keberadaan saudara perempuan Yun selama sisa hidupmu. Kau Yuko berkata, kau gak boleh mati untuk dosa yang telah kau lakukan. Aku ingin kau membayar kembali sedikit demi sedikit. Ayo, lanjutkan besok. Dalam hati Ye-chong, Liuko, kau pikir kau bisa menjebakku seperti ini? Krak, krak, krak. Burung ini melihat posisi Ye-chong dan matanya agak sedikit ada cahaya. Jangan bilang mata-mata lagi. Liuko pun pergi dari penjara Ye-chong. Kaisar udah meninggal. Kaisar udah meninggal. Kaisar. Pada akhirnya Nalance pun meninggal. Hidup Kaisar! Hidup Kaisar! Salam kepada Kaisar baru. Hidup Kaisar! Dalam hati Liuko, sial, Ye-chong baru aja melarikan diri. Kaisar lama meninggal. Dan raja ketiga ini telah diangkat menjadi kaisar baru hari ini. Langkah benar-benar udah lewat. Berarti ini ayahnya Nalan Meng. Dia berkata, penobatan hari ini memiliki hadiah dan hukuman. Dan karena Chi adalah pria pemberani dan banyak akal, aku akan menjadikan keluarga Chi sebagai kepala dari 5 keluarga besar. Terima kasih yang mulia. Dan kamu Liuko, Lihosu ada di perusahaan Ye-chong dan telah membunuh pangeran secara brutal. Bagaimana bisa dia mati? Apa? Lalu akhirnya Yuko dipenjara lagi. Tapi di penjara dia dihampiri oleh kaisar baru. Yuko berkata, rupanya aku dijatuhi hukuman mati, tapi faktanya aku diperlakukan dengan baik dan diberi makan. Katakan, apa yang kau inginkan dariku? Kaisar menjawab, aku ingin kau pergi ke kerajaan Tachin untuk memeriksa beberapa hal. Bagaimana jika aku nggak mau? Dalam hati Yuko, itu nggak seperti kau memintaku untuk menyamar menjadi agen seperti dulu. Kau pasti akan melakukannya karena yang membunuh ayahmu ada di kerajaan Tachin. Apa? Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!